Teuku Umar adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten Aceh Barat adalah daerah yang sangat luas sebelum pemekaran, dan sekarang kabupaten ini menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Abdia, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Semeluwe. Teuku Umar berjuang mempertahankan Aceh dari Belanda dengan menggunakan taktik berpura-pura bekerjasama dengan Belanda, sehingga ia diberikan kepercayaan penuh untuk memimpin pasukan dengan fasilitas senjata. Ketika senjata telah berhasil dikumpulkan, langsung balik arah dan menyerang Belanda. Teuku Umar dilahirkan di Melabuh, Kabupaten Aceh Barat pada tahun 1854 di Gampong Masjid, Kecamatan Johan Pahlawan, Melabuh, Aceh Barat. Ayahnya bernama Teuku Ahmad Mahmud dan ibunya bernama Cut Mohani. Dari pasangan ini memiliki 3 orang anak yang menjadi saudara kandungnya, yaitu Tengku Musa, Cut Intan, serta Tengku Mansur. Teuku Ahmad Mahmud dan Teuku Nantasetia adalah anak dari Teuku Nanrenceh, dan nenek moyang dari Teuku Umar adalah Datuk Mangkudum Sati yang berasal dari Minangkabau. Beliau adalah keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Salah satu keturunan Datuk Mangkudum Sati pernah berjasa terhadap Sultan Aceh yang pada waktu itu terancam oleh seorang panglima Sagi yang ingin merebut kekuasaannya. Berkat jasanya tersebut, ia diangkat menjadi Ule Balang ke-6 Mukim dengan gelar Tengku Nanrenceh. Tengku Nanrenceh mempunyai 2 orang putra, yaitu Tengku Nantasetia dan Tengku Ahmad Mahmud. Sepeninggal Tengku Nanrenceh, Tengku Nantasetia atau pamannya Tengku Umar menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Ule Balang ke-6 Mukim. Ia mempunyai anak perempuan yang bernama Cut Nyadin. Tengku Umar pada masa kecilnya dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Ia juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan. Tengku Umar tidak pernah mendapatkan pendidikan formal. Meski demikian, ia mampu menjadi seorang pemimpin yang kuat, cerdas, dan pemberani. Ketika beranjak dewasa pada tahun 1873, meletus Perang Aceh. Tengku Umar pada saat itu berumur 19 tahun, dan beliau ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Teuku Umar sudah diangkat sebagai Kocik Gempong atau kepala desa di daerah Daya Melabuh. Setahun kemudian, pada usia 20 tahun, Tengku Umar melepas masa lajangnya dan menikah dengan Nyak Sofia, yang merupakan istri pertamanya, anak dari Ule Balang Lumpang. Kemudian, Tengku Umar menikah lagi dengan Nyak Mahligai, putri dari Panglima Sagi ke-25 Mukim. Pada tahun 1880, Tengku Umar menikah lagi untuk yang ketiga kalinya dengan Cut Nyadin, anak dari Tengku Nantasetia, yang merupakan saudara ayahnya. Ketika itu Cut Nyadin sudah menjanda selama 2 tahun, karena suaminya yang pertama bernama Teuku Ibrahim Lamnga meninggal atau gugur dalam peperangan melawan Belanda di Gletarun pada Juni 1878.
Ayahnya Cut Nyadin adalah Tengku Nantasetia, sedangkan ayahnya Tengku Umar adalah Tengku Ahmad Mahmud. Mereka bersaudara dan masih satu garis keturunan dari satu kakek. Jadi Tengku Umar menikahi putri pamannya yang merupakan istrinya yang ketiga. Sedangkan Tengku Umar adalah suami kedua dari Cut Nyadin. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Tengku Umar sudah memangku senjata dan bertempur melawan Belanda sejak usia 19 tahun ketika dimulai agresi Belanda pertama pada 1873. Tengku Umar seorang yang sangat paham kejiwaan orang Aceh. Beliau mampu menarik pengikutnya dengan sifat dermawan dan riang gembira, dengan mampu memperoleh kerjasama mereka dengan mengubarkan perang Sabil. Tengku Umar pernah menjabat Kioci Gampong Darat sekaligus menjadi Panglima Pertahanan Rakyat saat Belanda menyerang Melabuh pada 1878 bersama dengan Tengku Ci Abdurrahman, putra mahkota Tengku Ci Ali oleh Balang Melabuh. Pada 1889, dia diangkat oleh Sultan Aceh sebagai Laksamana untuk Aceh bagian barat. Ia aktif membantu keuangan Sultan Tengku Ciditiro dan Panglima Polem lewat uang Sabil yang dikirim secara teratur. Tengku Umar sempat berdamai dengan Belanda pada 1883. Namun, 1 tahun kemudian, perang kembali tersulut di antara keduanya. Sembilan tahun kemudian, tepatnya pada 1893, Tengku Umar mulai menemukan cara untuk mengalahkan Belanda dari dalam. Dia lantas berpura-pura menjadi antek Belanda. Aksi ini sampai membuat Cut Nyadin marah besar karena bingung dan malu. Atas jasanya menundukkan beberapa pos pertahanan di Aceh, Tengku Umar mendapatkan kepercayaan Belanda. Ia lalu diberi gelar Johan Pahlawan dan diberi kebebasan untuk membentuk pasukan sendiri berjumlah 250 orang tentara dengan senjata lengkap dari Belanda. Pihak Belanda tidak tahu kalau itu hanya akal-akalan dari Tengku Umar yang telah berkolaborasi dengan para pejuang Aceh sebelumnya. Tak lama kemudian, Tengku Umar malah diberi lagi tambahan 120 prajurit dan 17 panglima termasuk Panglewat sebagai tangan kanannya. Pada 30 Maret 1896, Tengku Umar keluar dari dinas militer Belanda. Disinilah ia kemudian melancarkan serangan berdasarkan siasat dan strategi perang miliknya. Bersama pasukan yang sudah dilengkapi 800 pucuk senjata, 25.000 peluru, 500 kg amunisi dan uang 18.000 dolar, Tengku Umar yang dibantu oleh Tengku Panglima Polem Mahmud Daud dan 400 orang pengikutnya membantai Belanda. Tercatat ada 25 orang tewas dan 190 luka-luka dari pihak Belanda. Gubernur Dijkerhof sebagai pengganti Gubernur Ban Tien yang telah diberi kepercayaan kepada Tengku Umar selama ini merasa sakit hati karena telah dikhianati oleh Tengku Umar. Ia lantas memerintahkan Van Heus bersama pasukan besarnya untuk menangkap Tengku Umar. Serangan mendadak di daerah Molaboh itulah yang merenggut nyawa Tengku Umar. Ia ditembak dan gugur di medan perang, tepatnya di Kampung Mogo pada 10 Februari 1899.
Lebih dari 70 tahun kemudian, pemerintahan Indonesia menganugerahi Tengku Umar sebagai pahlawan nasional lewat SK Presiden pada tanggal 6 November 1973. Pahlawan pemberani ini juga dijadikan nama jalan di kota-kota besar.